Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Kasih semangat ya. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar kimia. Kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu tentang proyek kimia, yaitu praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik dan dapat kalian pahami seperti itu nantinya. Selanjutnya absensi. Silakan kalian isi absensi terlebih dahulu. Ustaz sudah share-nya di grup WA kelas. Kalau tidak bisa diakses melalui link, bisa di scan ya, di scan barcode-nya. Silakan. Bisa kan di sini? Bisa ya. Silakan diisi. Sudah. Ya. Oke. Ada yang belum? Sudah ya. Sudah? Sudah? Oke. Yusuf sudah? Belum? Sudah? Kamu absen ya? Leo, ini sih absennya. Bisa? Oh. Sudah? Kalau bisa? Sudah tahu gimana? Oke, sudah semua? Baik. Kita lanjutkan. Kita nyanyikan dulu ya lagu Pelajar Pancasila. Apa tuh? Yang bisa kita nyanyi bersama. Saatnya meraih mimpimu, akan
tangan dulu. Sedikit Bapak jelaskan terkait profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, ya. Jadi paling utama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan itu diambil dari kata-kata Pancasila, ya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, ada yang tahu? Apa? Ya, yang bukan mandiri. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga bergotong royong. Nah, bergotong royong itu nanti dalam pembelajaran kita hendaknya kerjasama dalam kelompok. Kemarin sudah Ustaz bagi-bagi kelompok, ya. Kerjasama itu untuk menumbuhkan rasa kerjasama seperti itu. Kemudian yang keempat, kreatif. Nah, ini harus kreatif. Jadi pelajar saat ini tuh harus kreatif. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam apa? Bernalar. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam itu mandiri. Oke. Coba diulangi. Yang pertama, coba syuhada apa tadi? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, coba Fakri. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Oke, betul sekali. Yang ketiga, Juliano. Oke, yang keempat, Ferdi. Kreatif. Ya, yang keempat kreatif. Yang kelima, Zakir apa yang kelima? Di keras. Yang kelima apa? Profil pelajar yang kelima adalah oke, yang keenam terakhir Kreatif mandiri. Mandiri, ya. Oke. Jadi itu nanti yang akan diterapkan dan sebagai karakter kita sebagai pelajar. Selanjutnya ada puisi. Ada pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Yusuf. Silakan Yusuf. Ya, silakan. Yang lain perhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membacakan puisi kimia tentang laju reaksi. Coba bangun titian untuk lewati laju reaksi kesedihan. Tembus dan biaskan kesepian, belokkan ke arah kebahagiaan. Tahap demi tahap reaksi kulalui, capai asa yang rasanya terlalu tinggi. Hingga ku sampai pada akhir reaksi, meski lambat jadi penentu yang pasti. Asik. Tahu tumbuhkan cobaan selalu hadir, halangi niatku yang tak sesuai dengan takdir. Namun tumbuhkan efektif, pastikan mampir, menyapa dan memunculkan reaksi akhir. Kini suhu hidupku meningkat pesat. Hadirkan energi kinetik pada molekul batin yang rapat, hingga ku mampu bersentuhan tanpa sesak. Gapai akhir bahagia yang bukan sesaat. Anganku kini kan terwujud, tertembus oleh tekad yang tulus, dengan bantuan katalis yang tulus, tanpa berharap pada yang tulus. Terima kasih. Ya.
tentang konsep-konsep di laju reaksi ya. Tadi ada energi kinetik, ada tumbukan, ada katalis, ada apa lagi? Titian, ada suhu ya, seperti itu. Jadi itu konsep-konsep tentang laju reaksi yang akan kita pelajari seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita yel-yel dulu ya. Yel-yel, setelah visi kita yel-yel. Ketika Bapak bilang SMA IT Granada, kalian menjawabnya soleh beribu. Pakai gaya, pakai gaya. Ya. SMA IT Granada, soleh beribu. Satu kali lagi. Siap. SMA IT Granada, soleh. Baik, oke. Selanjutnya ada video motivasi, tolong diperhatikan. Ada yang sudah pernah lihat video ini? Begitu banyak yang Ibu beri, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya selama hari ini. Ada nggak di sini yang punya cerita yang mengharukan bersama ibu kalian? Ada? Ada nggak? Kalau Ustadz ada juga nih. Mau didengerin nggak ini? Jadi ketika itu sekitar Ustadz umur 6 tahun, kalau nggak 7 tahun lah, kelas 1 SD. Biasa kita di kampung itu setiap habis sholat maghrib sampai isya itu kita ngaji di musola atau langgar itu disebutkannya ya. Nah kemudian ketika itu di Muara itu kan listriknya itu tidak sepenuhnya seperti di sini ya. Itu nyalanya terbatas. Nyalanya itu dari jam 5
5 sore sampai jam 6 pagi biasanya. Nah, ketika sore itu kondisi hujan sangat lebat. Hujan sangat lebat. Kemudian listrik mati. Listrik mati kan? Nah, Bapak ketika itu ngaji di musola dan kan masih kecil, takut pulang sendiri. Takut pulang sendiri. Jarak dari rumah ke tempat ngaji itu kurang lebih 1 km lah, atau 500 sampai 1 km. Nah, kemudian ketika 7 tahun, berarti belum 7 tahun ya, karena kemudian ibu bapak itu orang tua saya, ibu itu akhirnya menjemput, dia bawa lampu, pakai payung, jalan kaki, dan kondisinya hamil besar. Kondisinya hamil besar. Itu pas hamilnya adik saya ya yang di situ. Kemudian jalan, akhirnya menjemput saya, dan kita bisa pulang bareng. Mati lampu semua itu ya, mati lampu semua. Jadi itu sampai sekarang masih saya ingat perjuangan ibu-ibu. Kalau sekarang kan mungkin naik motor enak ya. Dulu jalan kaki, kondisi hamil, kemudian jemput saya ketika masih mengaji, dan akhirnya bisa pulang bersama ibu saya seperti itu. Ada yang punya cerita lain? Ada? Adi atau cerita sedikit? Ya. Oke. Nah, kita review kembali materi yang pernah kita pelajari minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa yang bisa menyebutkan ada 4 faktor? Yang pertama siapa? Silakan angkat tangan. Silakan Arif. Apa Arif? Suhu. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada suhu. Yang kedua, boleh Azam. Konsentrasi. Terus yang ketiga, Apiza. Katalis. Terus apa lagi? Luas permukaan. Ya, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, seperti itu. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, katalis. Ya, kompetensi dasar pada pembelajaran ini nanti siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian dapat merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian indikator pelajarannya, siswa dapat menganalisis faktor laju reaksi, dapat merancang percobaan tentang faktor laju reaksi, dapat melakukan percobaan, dan dapat menyajikan atau mempresentasikan. Ketiga indikator ini sudah kita lakukan minggu lalu. Jadi untuk minggu ini kita akan menyajikan hasil percobaan. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu berpikir kritis dalam menganalisis faktor laju reaksi. Kemudian peserta didik secara mandiri dan kelompok dapat menyimpulkan faktor laju reaksi. Peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu dengan kreatif merancang, melakukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang terakhir, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu mempresentasikan. Ketiga hal ini sudah kita lakukan pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempresentasikan atau menyajikan hasilnya. Oke, bagaimana kesiapan proyek video pembelajaran laju reaksi kalian? Kelompok konsentrasi sudah ada ya? Aman? Sudah ada. Oke, kelompok luas permukaan? Sudah. Kelompok suhu? Suhu mana? Suhu sudah ada? Videonya sudah ada ya? Oke, kelompok katalis? Belum apa? Belum ada videonya atau gimana? Belum diedit. Oke, videonya belum diedit. Kemudian kelompok luas permukaan yang kedua? Belum diedit juga. Oke. Baik. Sekarang kita coba presentasi kelompok 1 konsentrasi ya. Jadi kita tampilkan videonya nanti dijelaskan juga sedikit ya. Saya mau jelasin sebelum saya tampil video.
Kita maju ke depan semua, perkenalkan ini baru ya. Ya, diperkenalkan. Yang lain perhatikan temannya presentasi ya. Dibuka aja videonya. Belum Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil percobaan kelompok kami, yaitu tentang konsentrasi. Nah, sebelum saya mulai ke video tentang percobaan kami, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsentrasi. Sebentar, dikenalkan dulu anggotanya. Oh, ya, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Nama saya Juliano Bagong Bokorisma. Nama saya Fadli Farizi. Nama saya Abdullah Hasan Izzuddin. Nama saya Muhammad Abdul Azizi. Kenalkan, nama saya Ahmad Fahrian Naswan. Oke, mungkin itu sekian dari perkenalan kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari konsentrasi. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Istilah konsentrasi dapat diterapkan untuk semua jenis campuran, tetapi paling sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat yang terlarut di dalam larutan. Konsentrasi molar mempunyai variasi seperti konsentrasi normal dan konsentrasi osmotik. Oke, sekarang saya akan menampilkan video hasil percobaan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Muhammad Abdillah. Kali ini kami akan membahas materi seputar faktor laju reaksi yang akan berfokus pada materi konsentrasi. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama adalah gelas sebanyak 3 buah, yang kedua adalah gelas takar, yang ketiga adalah timer, dan bahan-bahannya adalah yang pertama adalah air, yang kedua adalah cuka, dan yang terakhir adalah telur. Selanjutnya prosedurnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama adalah tuangkan 200 ml cuka ke dalam gelas. Sebelum saya tuang ke gelas, saya akan menyampaikan dulu. Menjelaskan tentang langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, tuangkan 100 ml cuka ke dalam gelas yang pertama. Dan yang kedua, tuangkan 50 ml cuka dan 50 ml air ke gelas yang kedua. Ya. Yang ketiga, tuangkan 25 ml cuka dan 25 ml air. Yang keempat, masukkan cairan telur ke dalam masing-masing tas. Dan yang kelima,
perhatikan dan tunggu apa reaksi yang terjadi pada masing-masing kelas. Di sini saya akan menggunakan stopwatch untuk menghitung seberapa lama perbedaan masing-masing setiap reaksi. Oke, di sini sudah menit 30 dan kelas 1 sudah hilang semua catatannya dan kelas yang kedua sudah mulai hilang juga semua catatan. Sementara kelas yang ketiga masih belum terlalu hilang, mungkin sebelum tadi perhatian kita. Oke, sekarang waktu telah menunjukkan saja kedua menit. Hasilnya kita dapatkan adalah ini kelas pertama yang mulai hilang semua kurikulumnya, dan yang kelas kedua juga, kelas ketiga ini masih lumayan. Nah, ini mungkin akan hilang dalam beberapa jam lagi. Oke, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari percobaan kita kali ini, perbedaan cuka yang dimasukkan ke setiap kelas. Kelas pertama dimasukkan cuka sebanyak 50 mili, kelas kedua dimasukkan kelas pertama dimasukkan cuka sebanyak 100 mili, kelas kedua dimasukkan cuka sebanyak 50 mili, dan kelas tiga dimasukkan cuka sebanyak 25 mili. Dan hasilnya pun akan berbeda-beda. Kelas pertama semakin dia kulitnya melepas lebih cepat, kelas kedua berangsur, dan kelas ketiga lebih lama daripada kelas yang kedua dan kelas yang pertama. Mungkin sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop dulu. Kita beri aplaus dulu buat kelompok. Selanjutnya adalah tahap tanya jawab. Silakan kelompok yang lain untuk bertanya. Ya, silakan Apriza. Perkenalkan, nama saya Frida Fadila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Sekian. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Mengapa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi? Nah, ya, boleh diskusi dulu. Tadi sudah kalian sampaikan itu, ada jawabannya. Biar yang lain jawab. Ya, silakan. Pertanyaan kan, kenapa konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi? Ya. Karena konsentrasi itu ukuran yang menggambarkan banyaknya zat dalam satu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Jadi, Kemudian, yang juga lebih banyak daripada air. ya, Jadi yang berpengaruh kepada cangkang telur itu juga. Ya. Semakin banyak juga, semakin banyak. Semakin cepat laju reaksinya. Oke, jadi pengaruh konsentrasi itu semakin tinggi ya konsentrasinya, maka laju reaksinya semakin cepat. Pada percobaan kalian itu kan ada 3 gelas. Gelas pertama konsentrasi cukanya berapa? Banyak 100% cuka semua. cuka semua. Gelas kedua Setengah-setengah cuka. 50% air, 50% cuka. Gelas ketiga 75% air, 20% cuka. Oke, dari ketiga itu yang paling cepat yang gelas keberapa? Pertama. Gelas pertama. Bisa dipahami kelompok lain? Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Sudah jelas? Oke, kita beri aplaus lagi kelompok 1. Terima kasih atas penampilan dan kerja kerasnya dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 tentang luas permukaan ya. Oke.
Ya ini saya serahkan. Oh, ketiga aja. Untuk dikenal. Chris, oh, ketiga aja. Dijelaskan kalau ada temannya yang nggak masuk ya. Tadinya sakit. Alasan batin tetap ya. Alasan batin iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor laju luas permukaan Ya. yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Saya sendiri Muhammad Syahada Nabi. saya Priza Nabil Fadila. Saya Muhammad Faiz Esa dan satu lagi kelompok kami yang sakit itu Dika Nurindra Gata. Oke. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penjelasan tentang luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Pasti kalian banyak yang bertanya, kenapa sih luas permukaan itu berpengaruh kepada laju reaksi? Jadi bidang satu berbentuk butiran akan lebih cepat bereaksi daripada bidang satu yang berbentuk kepingan. Dikarenakan luas permukaan bidang satu butiran lebih besar daripada bidang satu kepingan, maka makin luas permukaan bidang satu makin cepat laju reaksinya. Sebelumnya kami akan menambahkan apa yang belum ada terdapat dalam video, yaitu alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ada 1 air, 2 wadah air, 3 stopwatch, 4 alat tulis, dan 5 tablet vitamin C. Langsung saja kita menuju videonya. Ya, betul. Ini bisa kita lihat ya. Praktikum laju reaksi luas permukaan. Perintah kepada 3 dari data 2 air 3 masih ada kita percobaan pertama aman dalam wadah saya obat siap hitung 3 2 dari masing-masing tadi, dari waktu mulai dari mulai reaksi hingga berikutnya akibat reaksi durasi sekitar 48 detik. Untuk percobaan kedua ada tadi yang sudah virus baik dari hasil lakukan ini disebutkan bahwa hukuman pertama yang menggunakan satu tablet itu pendek memakan waktu lebih lama daripada satu tablet itu yang lain karena kan luas permukaan yang kedua ini
kemasukannya ke dalam wadah berisi air. Kalkulatornya Apa ini apa nih? Ada yang di luar. Oke. Oh, ini biasa. Gimana itu? Oke, kita beri aplaus dulu kelompok 2. Selanjutnya silakan dari kelompok lain boleh menanggapi, memberi kesan positif, boleh juga bertanya, silakan. Silakan, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya, kenapa bentar. Ayo. Apa hubungan dari apa hubungan dari luas permukaan dengan peningkatan laju reaksi? Oke, bisa ditangkap pertanyaannya? Nah, Oke, silakan dijawab. Oke, silakan. terima kasih saudara Arif telah bertanya. Baik, tadi apa hubungannya? Apa hubungannya dari luas permukaan dan laju reaksi? Ya. Jadi semakin kecil luas permukaan itu maka semakin besar laju reaksinya. Kenapa? Karena kalau misalnya ibaratkan itu kayak contohnya ya kayak tadi kan tablet vitamin C. Kalau masih utuh itu dia kan masih bentuknya kayak kepingan kan. Jadi luasnya itu kayak masih agak gede. Terus yang paling kena itu paling antara atas atau bawah. Terus kalau misalnya dia sudah digerus itu dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya kecil itu apa ibaratnya kayak kecil-kecil itu kan kayak luas di area yang pertumbukan dengan Iya. partikel air Betul itu sekali. lebih kecil sehingga laju reaksinya lebih cepat. Oke, luas bidang sentuh ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah. Ada lagi ayo silakan. Tentang pemasukan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus sekali lagi. Ya, dari Mas Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Sebulan kalau bisa diganti. Sedulur, geser ke sini. Geser ke Sempit banget sampai kita sesat. silakan dimulai kelompok 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggotanya adalah yang pertama sendiri Muhammad Mubarak. Saya dan Ali. Saya Manu dari Peti. Saya Muhammad Zafar Mutabin. Saya Ahmad Yurani. Nah, untuk penjelasannya akan disampaikan oleh saudara Etan. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu mempengaruhi laju reaksi tentang suhu. Yaitu suhu saat reaksi berlangsung mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, semakin besar suhu reaksi maka akan semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang lebih besar akan mempercepat terjadinya tumpukan. Jadi,
Jika suhu dinaikkan, maka pembukaan efektif semakin sering terjadi. Berikut ada contoh praktikumnya. Ini akan membuat proyek tentang reaksi pertama kemudian jatuh pasti menurut ini sejajar 13 MT stopwatch dari transfer dari workshop. Sekarang contoh 18 itu menggunakan stopwatch dan amati. Dan ini adalah hasil percobaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 3. Silakan kelompok lain jika ada yang mau bertanya. Boleh, Arif boleh bertanya lagi. Silakan, Arif. Mesti mikir. Ini tentang suhu. Ayo yang lain, yang lain. Kelompoknya kelompok 5. Boleh, Afrizah silakan. Perkenalkan, nama saya Afrizah Farila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa kesimpulan dari ketiga maksudnya apa kesimpulan dari praktek dari ketiga gelas tersebut? Ya. Terima kasih saudara Afrizah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan saudara Afrizah. Jadi maksudnya itu apa hasil kesimpulan dari ketiga tersebut ya? Kelas tersebut. Jadi itu kesimpulan dari kelompok kami yaitu semakin besar suhu tersebut atau semakin panas airnya, maka akan semakin cepat benda itu larut atau semakin cepat laju reaksi tersebut. Jadi kayak hasil praktikum kami, air panas itu larutnya itu 46 detik, air biasa 1 menit 2 detik, dan air dingin 1 menit 30 detik. Jadi semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat laju reaksi. Dan sebaliknya. Cukup pertanyaan. Iya, kita bersyukur. Oke, kita beri aplaus lagi buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Katalis, silakan. Oke. Ini apa ya?
Adi, ayo. Lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ada dikenalkan anggotanya siapa aja. Dari 5 orang. Adi, kamu ngapain di situ? Kamu kelompok berapa? Oh ya, lupa satu. Oh ya, ini apa divisi ya? Nama saya Tommy Kumaro. Saya Sukosi. Dan satu teman laki-laki yang sedang izin Gaza Azikri. Oke, izin kenapa? Izin karena urus BPJS. Urus BPJS. Oh, ngurus kehilangan kemarin. Oke. Ya. Selanjutnya. Videonya mana? Dijelaskan kalau Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mohon maaf pada Saudara Rusdi karena kami belum sempat untuk menyelesaikan video kami. Karena salah satu teman saya yang bertugas sebagai editor sedang mengalami kendala untuk menyelesaikan videonya. Jadi saya mohon sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya dari kelompok kami karena kami belum sempat menyelesaikan videonya dan belum sempat mengirimnya kepada Ustaz. baik. Kemudian bisa dijelaskan mengenai katalis. Ya. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah apa itu katalis. Katalis adalah zat yang menyebabkan suatu reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan ataupun pengurangan. Dari percobaan kami bertujuan untuk yang pertama. Coba dijelaskan dulu alat bahannya kemarin pakai apa aja? Kendaraan dan bahan kami menggunakan gelas 4 buah, sendok, klip kertas, pemutih pakaian, cuka dan air. Oke. Itu untuk langsung langkah. Boleh, silakan. Untuk langkah yang pertama kami menyiapkan 4 buah gelas yang sudah diberi tanda. Kemudian memasukkan 4 sendok cuka ke gelas pertama. Lalu memasukkan 4 sendok gelas pemutih ke gelas kedua. Memasukkan 4 sendok pemutih dan cuka ke gelas ketiga. Kemudian memasukkan 4 sendok air, cuka dan pemutih ke gelas keempat. Setelah itu kami masukkan pada masing-masing gelas sebuah klip kertas. Lalu kami tunggu selama 20 menit. Simpulannya, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi aktivasi reaksi, maka tumbukan-tumbukan yang lemah dapat memutuskan ikatan-ikatan antar atom-atom dalam molekul-molekul tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Boleh, silakan siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Apriza, silakan Apriza. Sekarang saya Alhamdulillah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Kan ini tadi apa tadi? Katalis. Dan tadi prakteknya sama-sama menggunakan juga ya, sama kayak konsentrasi. Jadi menurut saya apa sih bedanya konsentrasi dan katalis dalam faktor perubahan pelajaran? Oke. Dijelaskan dulu mungkin yang katalis mana, yang konsentrasi mana, jadi ketemu nanti. Ya, boleh diskusi dulu. Arif bisa menjawab?
Enggak lupa. Botol. Saya ada salah yang akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Reza, apa perbedaan antara katalis dan juga konsentrasi adalah memakai dua bahan yang sama, itu juga. Yang pertama, kalau konsentrasi yang namanya konsentrasi itu ada konsentrasi 100%, 20%, 20%. Untuk yang katalis yang kita percobaan ini, kita menambahkan bahan yang deterjen sebagai katalis. Baik, clean. Sebagai katalis dan bukan mengurangi konsentrasi dan konsentrasi. Jadi yang mengalami laju reaksi pada katalis kali ini adalah B3, bukan konsentrasi. Ya, kalau konsentrasi kan 100% cuka dibandingkan dengan yang cuka dicampur dengan air, yang bisa cuka dicampur dengan air. Kalau kita cuka dicampur dengan katalis yang berupa pemutih. Oke, jadi sebagai katalis di situ pemutih ya, baik clean. Di situ dia dapat membantu mempercepat laju reaksi, seperti itu. Intinya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, tidak ada, kita beri aplaus lagi buat kelompok 4. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Dikenalkan anggotanya dulu. Ayo, siapa yang mau buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang laju reaksi Sebelum kami menjelaskan presentasi kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Yeri. Saya Muhammad Terus. Kemudian ada Muhammad Alvin Al-Qudsi yang kalangan ini sudah Revatio Kanudana Abdan Nabi Adawi. Saya akan menjelaskan pengertian luas permukaan. Luas permukaan adalah luas bidang suatu tempat terjadi reaksi antara dua reaktan. Luas permukaan berbagi lurus dengan laju reaksi. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada gecak panggulus, cuka, gelas, air, dan stopwatch. Pada kali kemarin kami mengeluarkan 3 cadangan telur yang berbentuk yang pertama berbentuk besar, sedang, dan kecil. Terus kami menuangkan cuka dan air yang berukuran 1:1 ke dalam gelas, lalu kami memasukkan semua campuran telur itu. Setelah kami memasukkan campuran telurnya, kami mendapatkan
pada kategori yang besar selama 8 menit, yang sedang 4 menit, dan yang kecil 2 menit. Kesimpulannya, semakin besar tangkap keluar maka akan semakin lama laju reaksinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu. Kelompok 5 ini belum selesai ya tahap editing videonya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Boleh, Arif, silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arif Jalil Dozudi dari kelompok 4. Saya pengen nanya nih, kenapa cangkang telur yang sudah dijajah sampai kecil itu laju reaksinya biasanya waktunya itu lebih cepat. Ya betul itu. Ya. Silakan dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Yang paling cepat yang cangkang telur kecil kan? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Boleh Salman atau Fikri? Ayo, dijelaskan. Di sini nanti ada post-test ya. Ada post-test. Sudah dapat? Oke. Karena serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan bidang sentuh serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan bidang sentuh lebih besar dari cangkang telur, sehingga potensi atau kemungkinan terjadinya pertumbuhan antar partikel lebih tinggi. Oke. Bisa dipahami Rip? Kurang keras? Oke, dibaca yang keras pelan-pelan aja. Karena serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan bidang sentuh lebih besar, bukan kemungkinan cangkang telur, sehingga potensi atau kemungkinan terjadinya pertumbuhan antar partikel lebih tinggi. Sudah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau luas permukaan itu saya jelaskan sedikit ya. Untuk kelompok 5, mati spidol, ada spidol lagi nih. Ada spidol? Mana spidolnya? Spidol. Oke, bawa lagi. Nah, ada spidol. Di situ ada spidol nggak ya? Ya, kelompok 5. Jadi kan ada 3 gelas tadi ya? Ada 3 gelas. Ini gelas, ini misalkan gelas ya. Oke. Coba pinjamkan spidol di kelas sebelah. Cari spidol dulu. Pinjamnya. Gimana? Nggak bisa langsung. Di belakang ada. Ada spidol di belakang. Ada. Salamannya.
Kan videonya mana? Videonya dia di Oh iya. Tulis pertama tadi ada apa? Ada. Ini kalian ini siapa? Larutannya di sini. Satu bagi satu ayat. Sama juga, semua sama. Oke. Bapak, alhamdulillah. Makasih ya. Oke, kita coba ilustrasikan praktikum dari kelompok 5 ya. Ini kelas 1. Kemudian ini kelas 2. Yang ini kelas 3. Nah, kelompok 5 itu memasukkan volumenya berapa? 100 mili. 100 mili. 100 mili, di sini juga 100 mili. Di sini 100 mili. Cuka plus air ya. Cuka plus air. Konsentrasi 1 banding 1. Cuka plus air 1 banding 1. Cuka plus air 1 banding 1. Nah, di sini ibaratnya ya. Oke. Di sini ada cuka plus air ya. Cuka plus air. Sama semua, volumenya sama, konsentrasinya sama. Karena kita akan memperhatikan pengaruh luas permukaan. Kemudian memasukkan di gelas pertama telur yang besar, kecil atau besar? Cangkang telur ini ya. Cangkang telur kayak mana tuh gambarnya itu? Kayak ginilah ini ya, cangkang telur besar ini ya. Oke, yang gelas kedua sedang. Nah, gelas ketiga cangkang telur yang kecil-kecil ya. Semua dimasukkan. Kemudian setelah diamati, yang mana lebih duluan bereaksi? Yang lebih duluan habis? Yang kecil kira-kira berapa menit di tempat kalian kemarin? Yang di sini ternyata 2 menit ya. Yang ketiga, yang kedua 4 menit. Yang pertama 8 menit. Oke, jadi hasil praktikumnya ternyata cangkang yang lebih kecil ini lebih cepat. Ini kan kelompok 5 terkait luas permukaan ya. Ini Ustaz jelaskan. Kalau luas permukaan cangkang telur yang ini dan ini yang mana yang paling luas? Yang paling luas yang pertama kan? Baru yang kedua, baru yang ketiga. Nah, tapi definisi dari luas permukaan itu semakin besar luas permukaan, tapi perlu digarisbawahi ada luas permukaan bidang sentuh ya. Luas permukaan bidang sentuh, maksudnya bidang sentuh itu nanti ada teori tumbukan, teori kinetik ya. Ketika cangkang ini dimasukkan, ini kan luas permukaannya besar, maka dia butuh energi yang lebih besar untuk mereaksikan ini ya. Luas permukaannya besar. Kemudian ini kan kecil kan, ketika dimasukkan dia langsung cepat bereaksi, ya kan? Ini sedang. Maka konsep dari luas permukaan itu bukan luas permukaan yang objek yang ini, tetapi luas permukaan bidang sentuh. Jadi semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, bidang sentuh itu antara larutan ini menyentuh partikel ini, menyentuh cangkang ini, sehingga semakin besar laju reaksinya. Bisa dipahami ya? Bukan luas permukaan yang ini, bukan luas permukaan telurnya, tetapi luas permukaan bidang sentuh. Ya, seperti itu. Jelas ya? Oke. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita beri close lagi.
Sudah semua ya? Sudah semua. Masih ada waktu? Oke, selanjutnya selanjutnya coba Anda ceritakan kendala yang dialami saat melakukan tugas proyek video praktikum. Langsung saja dari kelompok 1, kendalanya apa ketika mengerjakan proyeknya? Silakan. Kendalanya mungkin proyek ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk melihat beberapa perbedaan reaksi masing-masing gelas. Membutuhkan waktu yang lama ya. Oke. Jadi kalau kita lakukan langsung minggu lalu nggak bisa sepertinya ya. Jadi harus 2 pertemuan. Oke. Ya, terima kasih kelompok 1. Itu aja kendalanya. Ada lagi? Mungkin selebihnya nggak ada. Kelompok 2, apa kendalanya? Kendala kalian ketika praktikum? Tidak ada. Terkait editing video aman? Oke. Tapi Ustadz ada masukan untuk kelompok 2. Tadi Ustadz lihat video praktikumnya nggak pakai seragam sekolah ya. Nggak pakai seragam sekolah. Jadi nanti selanjutnya kalau ada proyek lagi, ketika mempresentasikan nanti pakai seragam sekolah. Kemudian nanti videonya diupload di YouTube. Belum diupload juga kan? Oke. Itu aja kendalanya ya. Kelompok 3, kendalanya apa kelompok 3? Nggak ada. Sudah diupload di YouTube? Belum. Tadi sudah pakai seragam juga ya. Nanti tinggal diupload di YouTube. Kelompok 4 nih, belum ada hasil videonya nih. Gimana? Apa kendalanya? Silakan diceritakan. Kendalanya itu Kendalanya apa? Sebentar. Pertemuan yang lainnya dulu. Pertemuan minggu lalu kan Ustadz sudah minta kalian untuk menyusun jadwal. Menyusun jadwal itu misalkan hari ini penentuan alat dan bahan, yang selanjutnya praktikumnya, selanjutnya editing video. Kenapa nggak terrealisasi? Harusnya dengan deadline yang ada kan sudah aman gitu ya. Kenapa? Salah teman kami mengalami musibah, dompetnya hilang. Oke, jadi ada teman yang kena musibah, dompetnya hilang. Terus dia harus mengurus STNK dan BPJS-nya dia, itu kan prosesnya panjang maksudnya. Itu yang rekam cuma dia ya? Ya. Karena videonya di situ. Oke. Ada nggak solusi yang lain kira-kira apa? Ya, ada. Salah satu bagian dari kau sudah kita nggak sadar aja jadi repot gitu kan. Jadi kita menjabat di dia atau kita nggak ada inisiatif buat melanjutin apa yang sudah dia bikin. Oke, jadi solusinya HP yang untuk rekam itu jangan cuma 1, tapi 2 lah paling tidak. Jadi kalau 1 bermasalah, yang 1 bisa digunakan. Kemudian untuk tahap editing videonya, kalau bisa jangan dipasrahkan ke 1 orang aja, tapi 2 atau 3 orang supaya ada yang membantu, gitu ya. Jelas ya? Oke. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 5. Kendalanya apa nih? Kelompok 5. Di kelompok saya ini kan udah membuat video dan recordnya suaranya itu berterusan. Ya, terus? Sedangkan videonya ini sudah ada, belum kelar diedit. Terus recordannya ini belum ada gara-gara teman saya HP-nya tercemplung ke air. HP-nya tercemplung ke air. Menurut kelompok 5 kira-kira solusinya apa supaya tidak terjadi lagi seperti ini? Menurut saya solusi terbaiknya itu adalah ini. Mendouble recordan tersebut. Oke, mendouble terus. Lalu jangan memasrahkan ke 1 orang aja ya. Harus ada kerjasama atau kerja tim seperti itu. Oke, jelas ya. Oke. Selanjutnya kita ada post test. Silakan dikerjakan post testnya.
Ayo silakan. Hostes. Waktunya 10 menit. Ya. Di video ya nanti harus hostes ini. Hostes. Ayo dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Refleksi nanti setelah hostes. Nanti setelah hostes ada refleksi. Ayo dikerjakan. Kayak sama.
sampai 90 harusnya. Pokoknya salah yang Belum. Yang sudah jangan kasih tahu ke yang lain ya. Jangan kasih tahu ke yang lain. Wajib dapat Jangan sampai masuknya lebih rendah. Iya, dan penurunan ada. Siapa yang belum angkat tangan yang belum? Siapa? Jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain. Selain siapa lagi yang belum? Kamu sudah? Berat tinggal zakot yang belum kan? Yang lain sudah semua. Sudah? Ya nanti saat periksa lagi ya. Siapa yang belum? Halo. Kalau sudah semua kita lanjutkan. Sudah. Silakan dulu di alamatnya masing-masing. Halo. Selanjutnya kalian akan mengisi kesimpulan dulu. Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Silakan. Ini pembelajaran kita. Silakan. Kesimpulannya secara keseluruhan. Adi mana? Adi berani? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Silakan. Ayo.
kesimpulan untuk ini konsentrasi suhu. Silakan Kesimpulan dari kami itu yaitu semakin tinggi konsentrasi zat yang direaksikan maka akan besar laju reaksinya. Itu saya kelompok kami sampai konsentrasi. Oh, berarti baru 1 poin nih konsentrasi. Selanjutnya, mau jelaskan tentang apa? Katalis, silakan. Kesimpulannya itu katalis itu dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga Ya, ada yang bantu katalis, silakan. Yusuf, boleh deh Yusuf, kelompok katalis Yusuf. Dikasih kesimpulan kelompok katalis. Ya. Perhatikan yang lain, aduh. Katalis dapat besar pada reaksi karena katalis mampu memberikan energi aktivasi cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan. Oke, betul sudah tadi biar menurunkan energi aktivasi, kemudian energi atau laju reaksi dapat berjalan lebih cepat. Oke, selanjutnya konsentrasi sudah, katalis sudah, terkait luas permukaan. Adi, boleh silakan Adi. Semakin luas permukaan suatu benda, maka akan semakin lama laju reaksi benda tersebut. Oh ya, betul tadi. Yang dikatakan tadi, luas permukaannya benda maka semakin lama. Terus kalau oke, betul. Terkait yang bidang struktur coba yang apa yang tadi saya jelaskan. Contohnya seperti yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Afriza, yang apa? Redoxon, apa sih namanya? Waktunya adalah 1 menit 48 detik saja. Oke, kemudian namun ketika dia sudah dihaluskan pertemuan kecil, waktunya menjadi lebih cepat. Itu karena waktu airnya lebih pertemuannya bisa dihaluskan. Oke, ya. Iya, terima kasih Adi. Selanjutnya suhu belum ada nih. Siapa yang mau beri kesimpulan? Suhu. Ayo. Suhu. Siapa? Azam. Ya, silakan Azam. Perhatikan Azam yang bicara. Kesimpulan dari suhu yaitu semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat perubahan laju reaksi. Jadi misalnya ada air panas dimasukin tablet vitamin C. Oke, terus sama air dingin dimasukin tablet vitamin C. Nah, yang lebih cepat larut adalah yang air panas. Jadi pada intinya semakin tinggi suhunya laju reaksinya semakin cepat. Aplaus untuk kita semua. Oke, Ustaz minta kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Silakan dikit linknya. Ustaz kasih waktu 10 menit, silakan. Refleksi pembelajaran. Sudah 8 berhasil 5 menit lagi. 5 menit aja ya waktunya ya, silakan diisi. Iya. Tanggal berapa ini? Ya, diisi. Yang orang isi dilihatkan dong. Tahun.
Silakan diisi, oke. Ya. Ya artinya nusa tulis harinya. Hilang lah. Nabrak, nggak tahu sudah. Pencet tombol suruh nggak ya? Sudah? Belum. Arif sudah? Belum. Amanullah sudah? Sudah? Oke. Yang sudah isi refleksi coba angkat tangan. Oke, sudah. Oke. Yang belum angkat tangan. Ayo segera diselesaikan. Silakan deh. Ayo berarti. Sudah terisi? Belum. Ya. Oke, selesai ya, ini ya. Sudah? Kita lanjutkan. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Jelas? Oke, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Sekian dari Ustaz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat asar. Ya.